Puji nama Tuhan. Salam sejahtera, salam kasih, dan salam persekutuan dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semuanya. Shalom. Damang Reina yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Khotbah pada hari ini Minggu tanggal 13 Oktober 2024 diambil dari Wahyu pasal yang keempat, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11. Tema firman Tuhan saat ini yaitu ada kuasa Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Ya. Sekali lagi, ada kuasa Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Sudah 4 nats ayat Alkitab, ya, saya tunjukkan kepada Damang Reina untuk membuktikan tema ataupun judul ini. Yang pertama, saudaraku, kisah ataupun peristiwa yang dialami oleh Paulus dan Silas ketika Paulus dan Silas berada di penjara. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul yang ke-16 ayat yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Ya. Mereka di penjara bukan karena mereka berbuat tindakan kejahatan, sama seperti tindakan-tindakan pidana dan kejahatan-kejahatan lainnya seperti yang kita pahami di zaman sekarang ini. Mereka dipenjara oleh karena korban fitnah. Tetapi saya tidak membahas itu untuk saudara saat ini. Yang mau saya bahas, saya tekankan kepada saudara bahwa ketika mereka berada di penjara, yang mereka lakukan, saudaraku, pada waktu tengah malam, mereka berdoa. Tidak hanya berdoa, saudara. Mereka memuji Tuhan dengan suara nyaring, bersorak-sorai, menyembah Tuhan, saudara. Alkitab kita mencatat dan menuliskan dalam Kisah Para Rasul 16 itu, ayat 23 sampai 26, dikatakan terjadilah gempa yang dahsyat. Gempa yang dahsyat ini sampai mewatakkan segala sel belenggu pasukan yang memasuk kaki para rasul-rasul itu. Lepas semua, saudara. Saking dahsyatnya, ya, gempa yang diakibatkan oleh pujian dan penyembahan dari 2 orang anak Tuhan, 2 orang hamba Tuhan. Ya, mereka memuji menyembah Tuhan pada waktu tengah malam, saudara. Ya, itulah yang pertama. Kemudian yang kedua, saudaraku, saya tunjukkan lagi kepada saudara, ya, betapa dahsyatnya dan betapa punya kuasa ketika kita ada pujian dan penyembahan kepada Tuhan, yaitu di kitab Yosua, saudara. Kitab Yosua pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sana, saudaraku, ya, oleh karena pujian dan penyembahan, ya, bangsa Israel, baik itu umat, para imam-imam, ya, mereka bersehati, bersepakat melakukan, ya, apa yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Ya, perintah Tuhan kepada mereka, saudaraku, Jeriko kuberikan kepadamu. Ya, kota Jeriko kuberikan kepadamu. Tetapi dengan syarat
lakukan seperti yang ku perintahkan ini. Ya. Apa yang diperintahkan Tuhan saudaraku? Setiap hari pertama sampai hari ke-6, engkau mengelilingi kota itu. Ya. Kelilingi kota itu sambil memuji Tuhan, saudara. Kemudian hari yang ke-7, 7 kali kamu kelilingi kota itu, dan para imam-imam yang membawa sangkakala, itu adalah musik, alat musik, dibunyikan sangkakalanya, dan engkau hai umat Tuhan bersorak-sorai. Maka aku akan berikan kemenangan bagimu dan kau menguasai Jeriko. Dan apa yang terjadi saudaraku? Tembok Jeriko yang begitu kokoh, kuat, yang tidak bisa diterobos siapapun, hanya bisa dihancurkan, diruntuhkan melalui pujian dan penyembahan bangsa Israel. Betapa dahsyatnya kuasa pujian dan penyembahan itu. Runtuh tembok Jeriko itu, sehingga akhirnya bangsa Israel bisa masuk menerobos ke dalam kota dan merebut kota itu. Ada bagian Tuhan, ada bagian kita, saudara. Tidak semua bagian Tuhan dan tidak semua bagian kita. Tuhan sudah berjanji memberikan Jeriko kepada Israel, tapi saudaraku, harus ada bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel. Makanya saya katakan ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Tidak semua bagian Tuhan dan juga tidak semua bagian kita. Kalau hal yang seperti ini bisa kamu pahami, amat tidak pahami, maka saya percaya kau berhasil di dalam hidup. Bisa mengatasi pergumulan-pergumulan yang seringkali terjadi dalam setiap kehidupan umat Tuhan. Kemudian, saudaraku, yang ketiga dituliskan dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-23. Juga menunjukkan kepada kita bahwa kuasa pujian dan penyembahan nyata atas Saul yang waktu itu sedang dihinggapi atau kesurupan, dikuasai oleh roh jahat. Lalu kemudian saudaraku, Daud diperintahkan untuk memetik tali kecapinya. Begitu Daud memetik tali kecapinya, tentu tidak asal sembarangan dipetik, tentu dengan alunan, iringan, permainan kecapi yang sangat bagus. Lalu apa yang terjadi saudaraku? Roh jahat yang menguasai Raja Saul menyingkir, sehingga sejak saat itu saudaraku, Daud menjadi pegawai istana, saudara. Begitulah kisah. Sudah 3 hari ini adalah nas Alkitab yang ke-4 untuk membuktikan kepada saudara bahwa ada kuasa Tuhan dalam pujian dan penyembahan. Dan yang ke-4 ini saudaraku adalah kitab Wahyu, kitab terakhir dari kitab kita, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kitab Wahyu adalah kitab penutup, kitabnya orang Kristen. Dituliskan dalam Wahyu
Wahyu pasal yang keempat yang kita baca tadi, ayat yang ke-9 sampai ayat 11, juga menunjukkan kepada kita betapa pentingnya saudaraku pujian dan penyembahan itu dinaikkan, dilakukan. Karena ternyata lewat kita baca Wahyu pasal yang keempat, kita menjadi mengerti bahwa aktivitas para tua-tua yang 24 tua-tua, disebutkan di situ 24 tua-tua. Saya tidak membahas saat ini siapa saja yang 24 tua-tua itu. Apakah ada penatua kita di situ, ataukah penatua jemaat tetangga, atau penatua tapi 24 tua-tua Israel dilihat oleh Rasul Yohanes dalam sebuah penglihatan. Aktivitas mereka saudaraku pujian dan penyembahan. Kita baca kembali lagu saudaraku karena kita sedang membahas, kita sedang membahas dan membicarakan tentang Wahyu pasal yang keempat ini saudaraku. Dibaca lagi sekali lagi saudaraku supaya kita bisa menikmati dan memahami maksud Tuhan dalam topik ini. Wahyu pasal 4 tadi. Silakan Gembala dibaca kembali ayat 9. Wahyu 4 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian. Perhatikan, mempersembahkan puji-pujian. Makhluk-makhluk itu maksudnya itulah 24 tua-tua Israel. Karena judulnya di Wahyu pasal 4, ke-24 tua-tua dan ke-4 binatang. Ini sebuah penglihatan yang dilihat oleh Rasul Yohanes ketika dia berada di dalam pembuangan di Patmos. Dia rohnya dibawa ke surga, melihat aktivitas surga. Salah satu yang dilihat adalah ini saudara. Yang melihat 24 tua-tua melakukan aktivitas yang namanya mempersembahkan puji-pujian, terus dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia. Dan ucapan syukur, ucapan syukur, haleluya. Tentu saudaraku, ini bukan sembarangan orang-orang biasa, tua-tua Israel, mempersembahkan puji-pujian, hormatnya dan juga ucapan syukurnya. Jadi kalau sekarang di dalam gereja diajarkan agar jemaat mempersembahkan persembahan ucapan syukur, bukan hal yang baru. Karena aktivitas di surga pun yang akan dikerjakan dan dilakukan nanti saudaraku seperti yang kita baca ini, mempersembahkan puji-pujian. Jadi di sini pun di bumi ketika kita belum sampai di surga, kita sudah harus membiasakan diri melakukan puji-pujian, penyembahan saudaraku. Jadi kalau ada orang atau orang Kristen malas puji-pujian dan penyembahan, nanti saya percaya saudaraku, kalau nanti di surga dia diizinkan ke surga dan dia lakukan hal yang sama, malas. Aturannya bangunan jatahnya jatah surga, tapi karena dia malas pujian dan penyembahan, datang dia berkata kepada malaikat, adakah tempat yang lain malaikat? Maksudmu bagaimana? Di sini aku tidak nyaman karena setiap hari praise musik, pujian dan penyembahan. Jadi maksudnya gimana? Ya adakah tempat yang lain selain ini? Hanya dua pilihan. Di tempat ini yang sekarang kamu berada, dan satu lagi adalah itu, lihat di sana. Ada neraka. Mereka di situ, tempatnya di situ. Bagaimana kira-kira? Kau pilih di sini atau di sana? Mungkin dia berkata, enggak nyaman aku di sini, aku lebih di sana aja. Coba saudaraku, betapa konyolnya dan bodohnya manusia. Ini orang Kristen, dia nggak suka puji dan penyembahan.
Jadi kalau saudara tidak terlatih bergereja, dan di dalam gereja itu ada praise and worship, maka sesungguhnya pun nanti kau di surga juga tidak akan nyaman. Kau akan minta keluar dari situ. Ya, nah, lanjut lagi saudara. Yang duduk di atas tahta itu. Dia yang duduk di atas tahta itu siapa yang duduk di atas tahta? Gak lain bukan itu tentu. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Terus? Dan yang hidup sampai selama-lamanya. Ya, yang hidup sampai selama-lamanya. Aku adalah Alfa, aku adalah Omega, yang awal dan yang akhir. Aku tetap ada dan akan ada. Ya, dan akan ada selama-lamanya, kata Yesus. Hanya Yesus yang sanggup mengatakan itu. Nabi yang lain tidak ada yang sanggup mengatakan itu. Hanya Yesus. Saudara, terus? Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di Tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan yang mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Iya, tidak hanya puji-pujian tapi menyembah. Jadi bedakan nama dengan kata puji-pujian. Puji-pujian itulah lagu sukacita. Amin. Haleluya. Penyembahan itulah lagu-lagu worship. Sendu. Maka gereja karismatik, gereja Pentakosta mengadopsi. Tahu mengadopsi? Mengambil, meniru aktivitas yang ada dalam Wahyu pasal 4 ini. Ada saatnya kita menyembah di awal, setelah menyembah doa pembukaan, baru kita puji-pujian sukacita, habis itu kemudian ya menyambut firman penyembahan lagi, habis firman penyembahan lagi, setelah itu lagu melekre sukacita lagi. Artinya pujian dan penyembahan itu ada, tersajikan dalam tata ibadah kita. Terus? Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu. Ya, mahkota itu adalah saudaraku gambaran daripada ya Hasanapon, Hamuliao, ya mahkota penutup kepala ini. Ini kepala yang menunjukkan kemuliaan. Mereka lemparkan itu, ya Hasanapon di mana? Dia lemparkan demi penyembahan yang sesungguhnya kepada sang raja. Ya. Maksudnya apa ini? Ya. Nggak ada masa di situ diikat dengan Hasanapun di mana? Ya, Hasanapun Putini atau Hasanapun apapun namanya di Putini. Ada kan orang dikenal? Ya, kalau sudah memuji Tuhan, sebenarnya tidak. Wah, memang dia ada. Nah, penyembahan selalu nama ikat. Nggak kayak gitu saudaraku. Kalau urusan sudah menyembah Tuhan, nggak ada istilah lain. Tapi aku yang nggak ada. Tapi kalau di pesta anak, nggak ada perbedaan. Iya kan? Lagunya lagu yang sama. Contoh segala puji. Coba nyanyikan lagu pesta itu. Itu udah berkira-kira begitu. Ya? Dan coba ini kan lagu di gereja itu segala puji Yesus. Ciptaannya enggak ada. Nggak ada. Iya kan? Nah, dia nggak tahu. Ada udah pesta, nggak tahu. Kamu tidak. Kenapa bisa begitu? Itu roh ajaran-ajaran yang masih membelenggu. Ya, cara berpikir masyarakat tertentu, gereja tertentu. Kita sudah lepas dari situ. Saatnya bersukacita, memuji Tuhan, bersukacita. Saatnya suruh melompat-melompat. Ya. Saatnya disuruh menyembah, bersungguh, sujud. Makanya saat kita setelah selesai perjamuan kudus, mari kita bersujud. Kita balik arah, satu arah yang kita balik, membelakangi posisi yang sebelumnya. Itu semua dari Alkitab, saudara. Terus? Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Engkau layak menerima pujian dan hormat. Terus? Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Sebentar dulu. Perhatikan ini, apa yang dipersembahkan, apa yang diberikan oleh tua-tua ini. Ya Tuhan dan Allah kami, perhatikan. Engkau layak menerima. Apa yang pertama? Puji-pujian. Kedua, hormat.
Ketiga, kuasa. Kuasa. Kuasa itu cuma berdiri. Soalnya dia ketimbo dah kuasa, pangkat jabatanmu. Ya, berikan itu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan kepada Tuhan. Ya, puji-pujian diberikan. Ya, hormat diberikan. Kuasa yang kau miliki juga berikan. Ya, setinggi apapun nanti kelak, pangkat jabatanmu, kekayaanmu, ya, berikan itu kepada Tuhan. Terus, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan oleh karena kehendak Tuhan menjadi ada yang kau punya, yang kau miliki saat ini. Ya. Nah, itulah saudaraku di Wahyu pasal 4. Implementasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Kita sudah di posisi persiapan menyambut Natal, saudara. Ya. Tentu kita juga sangat merindukan, ya, penyelenggaraan Natal tahun ini 2024 di gereja kita ini juga harus berjalan dengan baik, bahkan bisa lebih meriah, lebih baik, lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Itulah harapan saya sebagai hamba Tuhan, mengingatkan dalam layanan itu saat ini. Ya. Mari kita menyambutnya dengan hati yang penuh dengan sukacita. Mari kita menyambutnya dengan juga tentu mempersiapkan segenap persembahan yang patut dan layak untuk kita berikan kepada Sang Raja kita. Sebagaimana para majus itu, ya, ketika sudah menjelang dan melihat ada bintang di langit, itu adalah peristiwa lahirnya Sang Putra Natal itu. Mereka saudaraku sudah mempersiapkan persembahannya, yaitu emas, kemenyan dan gunung. Dia sudah persiapkan itu. 1 tahun adalah waktu bagi setiap orang Kristen untuk mempersiapkan persiapan menyambut Natal. Oleh karena itu saudara yang kasih Tuhan, ini adalah permulaan untuk mengingatkan saudara. Ya. Dan jangan juga kau menjadikan momen Natal menjadi tempat untuk bersungut-sungut. Karena setiap Natal ada masa, ada pergumulannya sendiri. Bagaimana cara kita menyikapinya sekarang abang-abang, agar kita menyambut Natal itu tetap sukacita. Ya. Kita menyikapi Natal yang akan datang ini tetap juga bisa terlaksana dengan baik. Natal baik dengan Natal sikap ini bersungguh-sungguh bagi bersungguh-sungguh. Ya. Tapi saya percaya dalam layanan yang hadir saat ini adalah anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang sudah punya, ya, nilai kerohanian dan nilai iman yang bagus. Demikian namanya yang bisa aku sampaikan dalam kesempatan ini. Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, ya, sudah 4 naskah kitab yang saya sampaikan kepada jemaat dalam momen khotbah-khotbah di gereja kita ini, yang berbicara tentang ada kuasa Tuhan dalam ujian dan penyembahan. Mari saudara yang kasih Tuhan, jangan hanya sekedar mendengar begitu saja. Jangan hanya sekedar saudaraku sebagai pengetahuan belaka. Yang saya minta dari dalam kita, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam keluarga praktekkan. Kumpulkan ayah, ibu atau suami istri berkumpul. Buat doa. Nyanyikan 1, 2, 3 pujian bersama-sama dalam keluarga itu. Angkat pujian kepada Tuhan, buat penyembahan kepada Tuhan. Lalu kemudian, ya, lihat, rasakan bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan. Saya membayangkan saudaraku, kalau setiap keluarga melakukan hal seperti yang saya lakukan di dalam rumahmu,
Saya percaya saudaraku, setiap keluarga-keluarga yang sama, yang melakukan itu, mempraktekkan itu, akan menjadi keluarga-keluarga yang berkemenangan. Dan kalau keluarga menjadi keluarga yang berkemenangan itu mengalami kemenangan, maka tidak lagi sejumlah yang saya lihat ini, kaum bapak yang hadir, kaum ibu yang hadir, muda-mudi yang hadir, ya, saya percaya akan lebih meningkat, akan lebih meningkat. Karena apa? Mereka sudah mempraktekkan firman di rumahnya masing-masing, di keluarganya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus Kristus memberkati semua. Salam.